Selamat datang di podcast kita dengan judul Suara Kita, Bangsa Kita. Bapak Ibu izin memperkenalkan diri, saya Farhan Rizky dari kelas 47, kelompok 2, dan sekarang saya bersama teman saya. Izin Bapak Ibu, izin perkenalkan diri, nama saya Syaiful Anwar dari kelas A7, kelompok 2. Kali ini kita akan podcast tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Baru pertama kali ya kita ngobrol begini ya, Pul. Nah, mau nanya nih kan, uh, kalau dengar istilah kesadaran berbangsa dan bernegara, apa sih yang langsung muncul di kepala? Kan buat saya sendiri sih kedengarannya agak kaku ya. Kayak pelajaran PKN pas masa sekolah gitu ya kan. Iya, iya, iya. Saya paham banget sih. Emang istilah itu sering kerasa berat banget ya. Tapi sebenarnya kalau kita bedah, itu bukan cuma soal hafal Pancasila atau ikut upacara tiap hari Seninan. Intinya itu rasa memiliki. Hmm, rasa memiliki yang gimana sih maksudnya? Secara nggak langsung, iya. Bayanginan, kita tinggal di sebuah rumah besar bareng jutaan orang. Kalau sadar itu rumah kita, nggak mungkin dong kita buang sampah sembarangan. Terus juga kita nggak mungkin ngerusak furnitur. Apalagi kita ngebiarin atap yang bocor tuh. Nah, negara itu rumahnya. Kesadaran itu adalah perasaan bahwa kayak, oke, saya bagian dari sini dan apa yang saya lakuin bakal ngaruh nih ke orang lain gitu. Hmm, ya menarik sih ya. Ah, kan sekarang zamannya internet ya kan tuh batas-batas negara Hmm, kita kayak semakin tipis. Ya kayak kita juga nonton film-film luar, musik kita juga dari Spotify ya kan. Sampai cara ngomong pun kita udah harus barat-baratan ya kan. Masih relevan nggak sih iya. kayak ngomong kesadaran bernegara kayak gitu? Justru sih di situ emang ujiannya ya. Kesadaran bernegara sekarang bukan soal nutup diri dari dunia luar. Justru gimana caranya kita tetap punya akar meskipun kita merambat kemana-mana. Contoh simpelnya ginian, kita bangga sama produk lokal atau sesederhana kita nggak ikut-ikutan buat nyebarin hoax di media sosial. Nah, eh, kesadaran Oh itu iya. muncul Hmm. di awal dari kedamaian di dunia maya gitu kan. Oke. Iya, jempol kita di media sosial itu juga bentuk kesadaran bernegara ya, seperti gitu ya. Ya, betul. Hmm. Hmm. Terus ah kita ya harus menahan diri ya kan, berarti nggak harus jadi pejabat untuk berkontribusi kan. Kita sebagai ASN dari awal juga harus berkontribusi ya kan, mulai dari kecil gitu ya. Ya, nggak perlu. Mulai dari yang kecil aja. Taat aturan lalu lintas, bayar pajak tepat waktu, atau yang paling gampang kita kayak menghargain perbedaan pendapat sama teman kalau lagi nongkrong. Nah, itu jadi udah salah satunya tuh kita hidup di satu negara yang sama. Oke, mantep banget lah. Ya, sadar bernegara berarti bukan soal teori doang kan. Tapi kan aksi kecil kita dampaknya ya buat kepentingan bareng-bareng. Kan. Ya, betul banget. Nah, menurut nih Bang Saiful nih, contoh kesadaran berbangsa dan bernegara tuh kayak gimana sih di kehidupan sehari-hari?
Ya kayak misalkan di dalam kehidupan bermedia sosial, kita bisa nyari informasi, menjaga etika berkomentar, mempromosikan budaya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, gotong royong, mencintai produk dalam negeri, ya kan? Terus kalau Hmm, dalam hukum dan aturan, tertib lalu lintas, bayar pajak, menjaga fasilitas umum. Terus juga dalam kehidupan politik dan formal, kita harus menggunakan hak pilih, jangan sampai golput, terus ikut upacara hari besar, berprestasi di bidang masing-masing. Gitu sih. berarti ya kesadaran bernegara, ya rasa memiliki terhadap rumah besar kan bernama negara. Tantangan kita terbesar saat ini ya hoax dan polarisasi di media sosial. Betul. Ya, ya nggak harus melalui hal besar kan, memenuhi aturan dan menjaga kerukunan, dan juga jangan lupa mencintai produk lokal. Oke, semoga obrolan singkat ini bisa jadi ingat kita ya kan. Cukup sampai di sini ya. Terima